Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Bu Rini doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya belajar. Bagaimana pagi ini? Pasti sudah sarapan, sudah mandi, dan sudah pakai seragam. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah sholat duha? Ayo, yang belum sholat duha masih punya waktu. Terus sudah bantu bunda juga. Nah itu harus setiap pagi bantulah bunda walau hanya sekedar merapikan kasur atau mencuci piring atau menyapu lantai rumah. Oke, hari ini pelajaran fikih bersama Bu Rini kita akan masih belajar tentang sholat fardu. Nah, agar teman-teman dapat menyimak materi dengan baik, tonton video yang Bu Rini kirimkan sampai selesai. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang sholat fardu. Sebelumnya, dalam beberapa pertemuan, kita juga sudah membahas tentang sholat fardu ya. Hari ini adalah pembahasan sholat fardu bagian ketiga. Disimak ya. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah pertama, kita akan membahas tentang sunnah sholat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rukun sholat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sunnah sholat. Nah, nanti teman-teman harus bisa membedakan ya antara rukun sholat dan sunnah sholat. Lalu yang akan kita bahas juga tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat kita. Baik teman-teman, simak sampai selesai ya. Dan konsentrasi. Sunnah sholat. Apa sih sunnah sholat itu? Sunnah sholat adalah hal yang dianjurkan atau dibolehkan dalam sholat. Bu Rini ulangi. Sunnah sholat adalah hal yang dianjurkan atau dibolehkan dalam sholat. Nah, apabila dikerjakan, sunnah sholat ini jika dikerjakan akan mendapat pahala. Dan jika ditinggalkan tidak berdosa dan sholat tetap sah. Dengan mengerjakan sunnah sholat dapat menambah kesempurnaan pahala sholat fardu yang kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sunnah sholat. Sunnah sholat terdiri dari 1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku atau i'tidal, dan ketika berdiri setelah tasyahud awal. Nah, paham ya teman-teman? Jadi, salah satu sunnah sholat adalah mengangkat kedua tangan bersamaan ketika kita takbir. Takbir ketika mengangkat bahu, ketika takbiratul ihram, ketika kita akan ruku, kita takbir lagi, dari ruku, lalu i'tidal, kita takbir lagi mengangkat tangan, ketika duduk tasyahud awal, lalu berdiri, kita mengangkat tangan lagi takbir. Nah, itu bagian dari sunnah sholat. Selanjutnya, yang kedua adalah tasyahud awal. Teman-teman sudah tahu ya, tasyahud awal. Tasyahud awal biasa kita lakukan
ketika kita sholat 4 rakaat, lalu di rakaat kedua kita duduk tasyahud awal. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. Yang termasuk sunnah sholat yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Ya, selesai kita takbiratul ihram, tangan kita bersedekap, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Nah, itu juga termasuk sunnah sholat. Yang keempat, mengarahkan pandangan mata kita ke arah tempat sujud. Lalu yang kelima, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Teman-teman sudah tahu kan doa iftitah? Ya, kita biasa membacanya ketika kelas 1 bersama-sama. Karena kita masih berlatih membaca doa-doa, berarti sholat, kita dulu belajar dengan menzaharkannya. Bunyi doa iftitah yang biasa kita baca, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Nah, tapi mungkin ada teman-teman juga yang belajar atau membaca doa iftitahnya berbeda. Ada juga doa iftitah yang berbeda, yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta. Nah, itu juga doa iftitah teman-teman. Boleh salah satunya dibaca, boleh yang mana saja. Lalu yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ketika kita ruku, kita membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, itu doa-doa yang kita baca bagian dari tasbih. Bagian dari pujian kita kepada Allah. Nah, itu bagian dari salah satu sunnah sholat. Yang ketujuh, membaca salam kedua, yaitu menengok ke arah kiri. Biasanya ketika kita mengakhiri sholat, kita salam dengan menengok ke arah kanan, lalu menengok ke arah kiri. Nah, kalau menengok ke arah kanan, itu adalah rukun sholat, menengok ke arah kiri, itu bagian dari sunnah sholat. Nah, dengan melaksanakan sunnah sholat, insya Allah sholat yang kita kerjakan semakin sempurna dan semakin bertambah pahalanya. Lalu, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal apa saja sih yang termasuk atau dapat membatalkan sholat kita? Ayo kita simak bersama-sama. Sholat akan batal apabila melakukan salah satu hal yang membatalkannya. Jadi jika salah satu dari yang membatalkan sholat ini terjadi ketika kita sholat, maka sholat kita akan batal. Dan jika sholatnya batal, harus mengulang kembali dari awal. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah apa saja yang dapat membatalkan sholat kita? Berikut rinciannya. 1. Mengubah niat. Burunya beri contoh ya. Misalnya, kamu sedang melaksanakan sholat zuhur. Di rakaat pertama, ketika sedang membaca surah Al-Fatihah, kamu terfikirkan untuk mengubah niat dari sholat zuhur menjadi sholat sunnah sebelum zuhur. Aku mau sholat sunnah dulu deh, nggak jadi sholat zuhurnya. Nah, itu berarti kita sudah mengubah niat. Tandanya sholat kita batal, harus diulang kembali. Kedua, terkena najis. Nah, oleh karenanya, sebelum kita sholat, harus diperhatikan dulu pakaian yang kita kenakan, tempat kita sholat, harus dipastikan terbebas dari najis.
kita sudah bahas sebelumnya ya teman-teman pada materi sebelum-sebelumnya yang sudah Bu Rini jelaskan. Yang ketiga, berhadas kecil atau besar. Contohnya, misalnya teman-teman sedang melaksanakan sholat. Sholatnya misalnya sholat asar. Ketika sedang sholat asar, tiba-tiba di tengah-tengah sholat, kamu merasa ingin buang air kecil. Tapi kamu tahan. Karena ditahan, akhirnya sedikit air seninya keluar mengenai pakaian kamu. Nah, ini tandanya sudah terkena najis teman-teman atau kita dalam keadaan sedang berhadas kecil. Tandanya sholat kita menjadi batal teman-teman kalau seperti ini. Jadi yang menahan buang air kecil atau buang air besar sebaiknya dibatalkan dulu sholatnya, ditunda dulu sholatnya, buang air kecil, lalu ulang kembali sholatnya. Ya. Keempat, terbuka aurat. Oleh karena juga, sebelum memulai sholat, dipastikan dulu bahwa kita mengenakan pakaian atau seluruh pakaian yang kita gunakan sudah menutup aurat ketika kita sholat. Dari atas kepala sampai kaki. Ya. Yang kelima, berkata-kata dengan sengaja. Artinya, kata-kata yang diucapkan bukan merupakan bagian dari sholat. Misalnya ketika sholat nih, teman-teman masih ingat tidak waktu kelas 1? Ketika sedang sholat, tiba-tiba di samping sebelah kanan kita ada temannya yang berisik. Lalu kita menegurnya, "Shh, jangan berisik." Walaupun suaranya berbisik-bisik, karena itu adalah yang kita ucapkan adalah bukan bagian dari doa sholat, maka dapat membatalkan sholat kita. Begitu teman-teman, sekarang sudah mengerti ya. Selanjutnya, bergerak yang bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali. Nah, oleh karenanya, Bu Guru suka menegur teman-teman yang suka bercanda ketika sholat. Karena bergerak yang bukan gerakan sholat itu dapat membatalkan sholat kita. Selanjutnya berarti teman-teman harus bisa melakukan sholat lebih tertib lagi. Ketujuh, makan dan minum. Makan dan minum membatalkan sholat, bukan membatalkan wudhu ya teman-teman. Jadi ketika kamu sholat misalnya, terus ada makanan yang menempel di bibir kamu, terus kamu menjilatnya dan memakannya, itu dapat membatalkan sholat. Nah, begitu maksudnya teman-teman. Diingat, makan dan minum membatalkan sholat. Jadi ketika sholat, kita melakukan makan dan minum, itu batal. Kedelapan, mendahulukan gerakan imam bagi makmum yang sholat berjamaah. Nah, jadi ketika sholat berjamaah, tidak boleh kita mendahului gerakan imam. Jadi, mengikuti gerakan imam. Ketika imam ruku, kita baru ruku. Ketika imam sujud, baru kita sujud. Tidak boleh mendahuluinya karena akan membatalkan sholat kita. Kesembilan, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, teman-teman suka mendengarkan kata murtad? Nah, murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Jadi, orang yang sebelumnya beragama Islam, lalu dia keluar dari agama Islam atau berganti agama, maka ketika dia sholat, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima, karena sholatnya dianggap batal. Nah, begitu teman-teman. Sudah mengerti semua? Waktunya kuis bersama Bu Rini. Are you ready?
Yes, I'm ready. Oke, pada kuis kali ini, Bu Rini akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Lalu, teman-teman menjawab ya. Harus semangat teman-teman. Kuis yang boleh sampaikan adalah mengulang juga beberapa materi sebelumnya. Jika teman-teman menyimak materi-materi sebelumnya atau rajin membaca buku, pasti teman-teman masih ingat. Yuk kita mulai. Semangat ya menjawabnya. Pertanyaan pertama. Menurut bahasa, sholat artinya. Ayo teman-teman, diingat-ingat kembali. Sudah ingat jawabannya? Oke, apa jawabannya? Betul sekali. Sholat artinya doa atau memohon. Nah, ini pengertian sholat menurut bahasa. Jadi, menurut bahasa, sholat artinya doa atau memohon. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap kembali ya. Segala sesuatu apabila telah dipenuhi menyebabkan orang tersebut wajib sholat. Disebut syarat titik. Bu Rini ulangi, segala sesuatu apabila telah dipenuhi menyebabkan orang tersebut wajib sholat disebut syarat titik. Oke, sudah ketemu jawabannya? Boleh bisik-bisik sama Bunda? Mungkin Bunda tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah syarat wajib sholat. Masih lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Masih semangat kan teman-teman? Oke, good job. Pertanyaan ketiga. Menutup aurat, lalu suci dari hadas kecil dan besar, termasuk ke dalam syarat. Ayo, tadi sedikit sudah Bu Rini bahas loh. Menutup aurat, suci dari hadas kecil dan besar, termasuk dalam syarat. Ayo, syarat cuma ada 2 loh. Syarat apa ayo kalau harus menutup aurat, suci dari hadas kecil dan besar? Oh, sudah tahu jawabannya? Apa jawabannya teman-teman? Betul sekali. Jawabannya adalah syarat sah sholat. Ya, jadi supaya sholat kita menjadi sah, harus memperhatikan diantaranya hal-hal berikut ini. Oke, lanjut ya ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Wah, mudah sekali ya teman-teman. Rukun sholat jumlahnya ada. Ayo, ada berapa? Betul. Ternyata teman-teman masih ingat ya. Jumlahnya ada 13. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Masih semangat kan teman-teman? Ayo, selanjutnya. Pertanyaan kelima. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram termasuk titik sholat. Diulang, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram termasuk titik sholat. Nah, ini materi yang baru saja Bu Rini bahas teman-teman. Masih ingat? Oh, Masya Allah, ternyata teman-teman masih ingat ya. Berarti teman-teman menyimak dengan baik. Betul sekali. Jawabannya adalah sunnah sholat. Lanjut. Pertanyaan keenam. Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat termasuk titik sholat. Diulang. Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat termasuk titik sholat. Jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah rukun sholat.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu kuisnya. Karena hari ini Bu Rini sudah memberikan kuis dan teman-teman sudah mengikutinya dengan baik, hari ini tidak ada tugas. Tugas teman-teman mengulang-ulang kembali materi pelajaran yang sebelumnya dan hari ini sudah Bu Rini sampaikan. Oke? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran dari Bu Rini. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan dari Bu Rini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.